low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Firanti, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran fisika tentang hubungan potensial listrik dengan medan listrik dan kapasitor. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Silakan diperhatikan dan simak baik-baik ya. Berikut penjelasannya. Hubungan potensial listrik dan medan listrik. Potensial listrik dan medan listrik merupakan dua kondisi yang ada di antara dua muatan listrik yang berdekatan. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain per satuan muatan. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Meliputi konduktor dua keping sejajar. Pada konduktor dua keping sejajar dengan muatan sama besar namun tidak sejenis seperti gambar di bawah ini. Semua medan listrik akan keluar dari keping positif menuju keping negatif. Akibatnya, tidak ada garis medan magnet di luar keping. Nah, di dalam kotak putih ini adalah rumus yang perlu kita ingat ya teman-teman. Kemudian ada juga konduktor bola berongga. Jika konduktor bola berongga diberi muatan tersebar di permukaan bola saja, sedangkan di dalam bola tidak ada muatan. Seperti pada gambar di bawah ini, dan di situ juga ada rumus yang perlu kita ingat juga ya. Contoh soal, diketahui potensial listrik sama dengan 1000 volt, kuat medan listrik sama dengan 100 volt per meter. Ditanya besar muatan. Penyelesaian. Jarak muatan E sama dengan V per R, R sama dengan V per E. R sama dengan 1000 per 100, R sama dengan 10 meter. Besar muatan V sama dengan K Q per R, Q sama dengan V R per K. Q sama dengan 1000 kali 10 per 9, 10 pangkat 9. Q sama dengan 10.000 per 9 kali 10 pangkat 9. Q sama dengan 1 kali 1,1 kali 10 pangkat minus 6 kolom sama dengan 1,1 mu kolom. Sehingga muatan tersebut adalah sebesar 1,1 mu kolom. Kapasitor. Kapasitor merupakan komponen tempat di mana muatan listrik disimpan. Konsep dasar yang digunakan dalam kapasitor adalah keping sejajar. Kapasitor berbentuk keping sejajar dan digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Di dalam kapasitor ini terdapat pula energi listrik. Kapasitor bisa disusun secara seri, paralel, dan campuran. Terdiri atas kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar, kedua keping kapasitor dihubungkan dengan baterai. Baterai akan memberikan muatan positif pada keping pertama dan negatif pada keping kedua. Dalam celah antara kedua keping akan timbul medan listrik. Kapasitor keping sejajar. Perhitungan kapasitansi kapasitor keping sejajar. C sama dengan epsilon omikron A per D. C sama dengan kapasitas kapasitor F. Epsilon omikron sama dengan permitivitas vakum 8,85 kali 10 min 12. A sama dengan luas penampang masing-masing keping atau biasa disebut M kuadrat. D sama dengan jarak antara keping atau M. Kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh dieelektrik.
Kapasitor bola berongga. Kapasitor bola adalah kapasitor yang berbentuk bola berongga dengan jari-jari tertentu. Kapasitor bola. Perhitungan kapasitansi. 1. Beda potensial pada bola. V sama dengan K Q per R. 2. Kapasitas kapasitor bola C sama dengan 4 V epsilon omikron R. Kapasitas kapasitor bola tidak tergantung pada muatan dan benda potensial kapasitor. Rangkaian kapasitor. A. Hubungan seri. V AB sama dengan Q per C1. V BC sama dengan Q per C2. V CD sama dengan Q per C3. V AD sama dengan Q per C3. 1 per C3 sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan yang sama. Q sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Hubungan paralel. Q1 sama dengan C1V, Q2 sama dengan C2V, Q3 sama dengan C3V, Q sama dengan CPV. CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung-ujung kapasitor adalah sama-sama sebesar V. Energi potensial dalam kapasitor. Sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Jika salah satu muatannya dibebaskan mulai dari keadaan diam dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan itu berpindah. Energi U yang diperlukan untuk memberi muatan sebuah kapasitor ke sebuah selisih potensial V dan sebuah muatan Q sama dengan energi yang disimpan dalam kapasitor itu dan diberikan oleh U sama dengan Q pangkat 2 per 2 C sama dengan 1 per 2 CV pangkat 2 sama dengan 1 per 2 QV. Contoh soal. Pada suatu kapasitor mempunyai kapasitas yang besar yakni 0,6 mu F dan bermuatan dengan baterai berkapasitas 25 volt. Maka berapakah besar muatan yang terdapat dalam kapasitor tersebut? Diketahui C sama dengan 0,6 mu F sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 F, V sama dengan 25 volt. Ditanya Q. Penyelesaian C sama dengan Q per V. 6 kali 10 pangkat min 7 sama dengan Q per 25. Q sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 kali 25. Q sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5 kolom. Maka besar muatan ialah 1,5 kali 10 pangkat min 5 kolom. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.